Brand satu ini tuh ada aja gebrakannya. Setelah ngerilis Tecno Camon 40 series yang kemarin laris manis dan goib di pasaran, sekarang Tecno kembali dengan Pova seriesnya yang gue yakin ini juga bakal laris. Jujur aja pas pertama kali ngeliat desainnya tuh langsung gue pengen nyanyi aja gitu kayak sepertinya kau memang dari planet yang lain. Oke, welcome to the grid bareng gue Panji, dan sebelum gue bahas impresi gue tentang Tecno Pova 7 Ultra 5G ini, jangan lupa like dan subscribe karena di channel ini kita bakal bahas teknologi, desain, dan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Dari caranya ngenalin Tecno Pova 7 series ini, menurut gue Tecno tuh kayak pengen nunjukin sesuatu. Karena dia langsung kerjasama dengan PUBG Mobile Super League 2025 kemarin, dan ini tuh kayak jadi semacam pembuktian dari brand Pova yang under Traction Group, dan mungkin mereka tuh kayak pengen nunjukin kalau mereka bisa berbicara banyak di pasar Indonesia. Apakah ini juga tanda-tanda mereka mau nyenggol pemain yang udah dominan di segmen harga 3-4 jutaan yang juga saudaranya King Phoenix. Oke, kita bahas soal desain dulu ya. Begitu ngelihat casing belakangnya, kelihatan banget nih Pova 7 Ultra punya desain yang unik dan futuristik. Kalau dilihat sekilas sih agak mirip Nothing Phone gak sih? Tapi gue suka banget sih dengan kamera modulnya yang disusun rapih di sudut kiri atas yang ada bump segitiganya nih. Kayak futuristik banget gitu. Dan jangan lupa ada lampu yang apa nih sebenarnya kalau dilihat tuh sebenarnya dia masih mirip-mirip glyph-nya Nothing juga, tapi mereka nyebutnya sebagai status light LED. Jadi fungsinya ini tuh bisa dinyalain saat notifikasi masuk atau waktu lagi ngecas. Ada settingannya sendiri yang bisa diotak-atik. Selanjutnya warna Geek Black yang gue pegang ini tuh punya kesan yang bold dan cukup misterius ya. Balik lagi sih kayak HP dari planet yang lain aja gitu. Dan dia punya karakteristik yang kuat dan bikin lo tampil beda ketika lo misalnya lagi mabar di tongkrongan. Udah jelas banget nih. DNA gamingnya kuat banget. Ukuran layar dia 6,67 inci, panelnya AMOLED, resolusi 1.5K dan refresh rate yang support sampai 144 Hz di game-game yang support tentunya. Cocok banget lah buat gaming kelas berat. Buat chipsetnya sendiri, dia pakai MediaTek Dimensity 8350 Ultimate yang punya fabrikasi 4 nanometer. RAM 12GB yang bisa ditambah dengan virtual RAM 12GB tentunya, dan storage 256. Oke, ini mungkin coba kalau ada varian 512-nya pasti lebih mantep ya. Nah, buat jamaah Antutu sendiri, gue udah cek kalau performanya tuh bisa sampai 1,2 juta, sementara pas kita run Geekbench, skornya tuh mendekati hasil dari chipset-chipset flagship tahun lalu. Oke, disclaimer ya, gue bukan gamer berat, tapi udah sempat tipis-tipis lah. Gue coba main buat game-game kayak Mobile Legends, Honor of King, dan juga Delta Force yang juga lagi populer belakangan ini. Tentunya dengan settingan grafis yang tinggi di rata kanan, performanya smooth dan gue nggak mengalami kendala yang berarti ketika main game-game ini. Di seri Povanya Tecno ini tuh ada aplikasi Game Space yang buat monitoring performa, suhu, dan mode gaming. UI-nya simple, futuristik, dan fungsional, termasuk call rejection dan juga mode e-sport yang ini tuh ngebantu banget ketika lo lagi mabar dan nggak mau ada gangguan saat lo lagi ngegame. Buat baterai 6000 mAh yang disupport dengan fast charging 70 watt, dia juga bisa wireless charging 30 watt, dan hebatnya lagi ada reverse wireless charging 10 watt yang menurut gue ini fitur yang mahal banget ya buat kelas mid range. Oke, masuk ke konfigurasi kamera. Jadi sebenarnya kalau dilihat dia tuh ada 3 buletan yang sebenarnya kameranya cuma 2. Kamera utama 108 megapiksel dan juga ultra wide 8 megapiksel. Jadi gue nggak tahu sebenarnya buletan yang satu lagi kayaknya cuma aksen doang buat gaya-gayaan dan bikin HP-nya balance aja, jadi desainnya cakep gitu. Oke, untuk hasil foto sendiri tergolong bagus di kondisi yang terang dan cukup tajam. Tone warnanya tuh lebih ke natural, ada mode portrait, pro, super night, dan yang unik nih ada AI generated portrait yang kayak gini, yang kalau kita coba sih sebenarnya malah lucu gitu karena nggak terlalu mirip ya sama foto orang aslinya. Buat foto low light tergolong masih bagus. Karena defaultnya tuh sebenarnya dia overexposure. Jadi pas ngambil saran gue sih lu agak turunin dikit kecerahannya sampai cukup mendapat hasil yang bagus. Nah, hasilnya tergolong cakep dan mungkin better nggak di zoom ya atau di crop yang ekstrim karena bisa jadi pecah. Nah, satu hal yang cukup menarik dari Pova 7 Ultra 5G ini adalah iOS 15 yang menurut gue tampilannya drastis beda dari iOS versi generasi sebelumnya. Kalau dilihat kedalaman kustomisasi dan juga icon-icon serta tema yang dibawa, ini tuh cocok banget dan selaras banget sama desain futuristik dari HP di casing belakangnya.
Kalau dilihat UI-nya emang lebih clean, lebih modern. Tone warnanya tuh nyambung sama desain futuristik yang dibawa sama HP ini. Menurut gua ini sebuah pembaruan yang sederhana, tapi hal ini bakal gue bahas lebih lanjut next time karena menurut gua Transsion ini punya poin yang bagus ketika dia udah mulai peduli sama software. Karena selama ini Transsion Group selalu bahas soal hardware dan ketika mereka udah naruh perhatian serius soal software, menurut gue ini jadi ancaman yang berarti buat brand-brand lain di kelas harga segini. Oke, lanjut soal konektivitas. Tentunya dia udah mendukung 5G dan juga Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 7 yang bikin pasti performa gaming lo jadi lebih stabil. Selain itu, dia juga didukung Bluetooth 5.4, NFC, dan Air Blaster. Ada dua fitur lagi yang menurut gue tergolong mahal ya untuk harga segini, yaitu fingerprint under display dan juga IP64, yang artinya dia udah tahan cipratan air dan tahan debu. Jadi mungkin nggak bisa diajak berenang, dan nggak bisa gaming di dalam air. Tapi siapa juga sih yang mau main gaming di dalam air ya? Kesimpulannya, menurut gue Tecno Pova 7 Ultra 5G ini sebuah HP gaming yang nggak hanya mengandalkan spek tinggi, tapi juga desainnya cukup serius ya. Ada effort lah gitu Tecno buat ngedesain HP ini supaya tongkrongan gamingnya tuh kerasa banget. Jadi menurut gue sebuah opsi yang menarik ketika nanti dirilis di pasaran. Oke, buat siapa sih HP ini? Menurut gue orang-orang yang suka nge-game dan juga content creator yang mungkin low on budget bisa consider HP ini. Dan paling penting sebenarnya buat lu yang selama ini mungkin penasaran dan masih ragu ketika mau nyobain HP-HP dari Transsion Group, menurut gue dengan adanya iOS 15 ini menjadi salah satu pembeda dan gue yakin bisa mengubah cara pandang lu terhadap brand dari grup Transsion ini. Karena dia datang dengan UI yang cukup impresif dan juga intuitif, ditambah icon-iconnya itu juga atraktif lah ya, menarik. Jadi nggak sekedar HP yang ngandalin spek seperti HP-HP dari Transsion Group belakangan ini. Nah, ngomongin harga, jujur sampai syuting ini kita belum tahu kalau harganya akan dirilis berapa. Tapi personally gue ekspektasi ada di angka 4-5 jutaan. Kalau bisa 4 atau 4 antara range 4 sampai 4,5 juta, menurut gue udah GG banget karena dia punya fitur dan teknologi yang cukup bisa membawa perbedaan di harga segitu. Nah, gimana menurut lo? Kira-kira berapa sih harga yang pantas buat Tecno Pova 7 Ultra ini? Oke, segitu aja impresi singkat gue tentang Tecno Pova 7 Ultra kali ini. Dan gimana menurut kalian? Kalau ada yang pengen diketahui lagi tentang HP ini, tulis aja di kolom komen, like videonya kalau kalian suka, dan follow Instagram kita di thegridco.id. Gue Panji, sampai ketemu di video selanjutnya.